Selamat datang di Taman Anakesia, tempat di mana kisah-kisah Nusantara dibawakan dengan cara yang menyenangkan dan penuh warna. Dalam episode kali ini, kita akan menjelajahi berbagai cerita yang mengajarkan nilai-nilai penting untuk anak-anak. Cerita-cerita Nusantara tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan tentang keberanian persahabatan dan cinta terhadap alam. Setiap kisah yang kita ceritakan membawa pesan moral yang membantu anak-anak memahami dunia sekitar mereka. Dengan mendengarkan cerita ini, anak-anak bisa belajar menghargai budaya dan tradisi yang telah ada sejak lama. Mari kita mulai petualangan seru ini di mana setiap cerita membawa anak-anak ke dalam dunia yang penuh imajinasi dan kebijaksanaan. Jadi siapkan diri untuk terpesona dengan kisah-kisah menakjubkan yang akan mengajak kita berpetualang di Nusantara. Yuk mari kita mulai perjalanan kita dengan kisah pertama yang penuh inspirasi dan makna. Di sebuah desa kecil hiduplah dua saudara perempuan bernama Bawang Merah dan Bawang Putih yang memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Bawang Putih yang selalu ramah dan baik hati sering membantu ibunya dengan pekerjaan rumah. Sementara itu Bawang Merah yang egois dan cemburu selalu mencari cara untuk mengganggu Bawang Putih dan menyusahkan hidupnya. Suatu hari Bawang Putih pergi ke hutan untuk mencari sayuran, dan di sana ia bertemu dengan seorang nenek tua yang membutuhkan bantuan. Bawang Putih dengan tulus membantu nenek itu yang kemudian memberikan sebuah hadiah ajaib sebagai tanda terima kasih. Ketika Bawang Merah melihat hadiah itu, ia menjadi sangat iri dan bertekad untuk mendapatkan hadiah tersebut dengan cara apapun. Bawang Merah kemudian berpura-pura menjadi baik dan menawarkan untuk menemani Bawang Putih ke hutan, berharap bisa merebut hadiah itu. Saat mereka di hutan, Bawang Merah berusaha menjauhkan Bawang Putih dari nenek tua itu dengan berbagai tipu daya. Namun Bawang Putih tetap waspada dan mengetahui niat jahat Bawang Merah sehingga ia tidak mudah terjebak. Dari cerita Bawang Merah dan Bawang Putih, kita bisa belajar bahwa kebaikan hati selalu mendapatkan balasan yang baik, sementara kebencian dan keegoisan hanya membawa masalah. Ketika Bawang Putih membantu nenek tua itu, dia menunjukkan bahwa kebaikan dan empati dapat mengubah nasib seseorang. Namun Bawang Merah yang iri hati menunjukkan betapa berbahayanya sikap egois dan keinginan untuk menjatuhkan orang lain. Dengan tetap waspada dan cerdas, Bawang Putih mengajarkan kita betapa pentingnya mengenali niat buruk orang lain dan melindungi diri sendiri. Akhirnya cerita ini mengingatkan kita bahwa kebaikan sejati akan selalu menang atas keburukan dan rencana jahat. Kita juga belajar bahwa sikap positif dan kasih sayang dapat menciptakan ikatan yang kuat dengan orang lain, sementara kebencian hanya akan memisahkan kita. Di akhir cerita, Bawang Putih tidak hanya mendapatkan hadiah ajaib, tetapi juga cinta dan rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya. Kesimpulannya, kita harus selalu memilih untuk bersikap baik dan membantu orang lain, karena setiap tindakan kebaikan akan membawa dampak positif bagi diri sendiri dan lingkungan. Di sebuah hutan yang lebat, seekor kancil yang cerdik sedang merencanakan cara untuk mengelabui seekor buaya yang lapar. Kancil itu tahu bahwa buaya itu sangat rakus dan biasanya mudah tertipu. Dengan keberanian, kancil berdecak dan berdiri di tepi sungai, memanggil buaya untuk mendengarkan rencananya. Kancil berkata bahwa ia bisa membantu buaya itu mendapatkan banyak makanan jika mau mendengarkan saran cerdiknya. Buaya tergoda oleh tawaran itu, bertanya apa yang harus dilakukannya untuk mendapatkan makanan yang melimpah. Kancil menjelaskan bahwa mereka harus berpura-pura mengadakan perlombaan menuju hulu sungai untuk menarik perhatian semua hewan. Setelah mendengar rencana itu, buaya setuju dan bersiap untuk berangkat, tidak menyadari bahwa ia telah terjebak dalam permainan kancil. Saat perlombaan dimulai, kancil melompat ke batu-batu di tepi sungai, sementara buaya meluncur dengan cepat di dalam air. Namun kancil segera berbalik dan meminta buaya untuk menunggu agar mereka bisa memulai dari titik awal. Begitu buaya itu berhenti, kancil dengan cepat melompat ke sisi sungai yang jauh dan berteriak, "Sekarang kamu tetap di situ sementara aku pergi untuk mengambil hewan lain." Dari cerita kancil dan buaya, kita belajar bahwa kecerdikan dan keberanian bisa mengalahkan kekuatan yang tampak menakutkan. Selain itu, cerita ini mengajarkan pentingnya berpikir lebih dulu sebelum bertindak, karena tidak semua hal terlihat seperti yang kita harapkan. Kita juga diajarkan bahwa kadang-kadang strategi yang baik bisa lebih berpengaruh daripada kekuatan fisik.
Akhirnya persahabatan dan saling menghormati antar sesama makhluk hidup sangat penting untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Cerita ini juga mengingatkan kita bahwa keserakahan dapat membuat seseorang jatuh dalam jebakan yang telah disiapkan oleh orang lain. Dengan demikian, selalu ada pelajaran berharga yang bisa diambil dari setiap cerita, terutama dalam memahami sifat dan karakteristik berbagai makhluk. Maka mari kita selalu ingat untuk berpikir cerdas dan bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi seperti yang dilakukan Kancil. Akhir kata cerita ini mengajak kita untuk tidak meremehkan kekuatan akal dan intuisi dalam kehidupan sehari-hari. Sebab seringkali solusi terbaik datang dari kreativitas dan keberanian untuk berpikir di luar kebiasaan. Di sebuah desa kecil di Jawa, terdapat legenda yang menceritakan tentang Roro Jonggrang, seorang putri cantik yang terjebak dalam cinta dan sihir. Roro Jonggrang yang ingin melindungi desanya dari raja yang jahat, merencanakan sebuah pengkhianatan yang cerdas. Dia meminta sang raja untuk membangun 1000 candi dalam semalam, sebuah tantangan yang tampaknya mustahil. Namun Roro Jonggrang tahu bahwa dengan bantuan para dewa, dia bisa menggagalkan rencana tersebut. Saat malam menjelang, Roro Jonggrang menciptakan ilusi pagi dengan menyalakan api dan membunyikan alat musik. Raja yang melihat cahaya dan mendengar bunyi musik mengira bahwa dia telah menyelesaikan tantangannya. Ketika dia menyadari bahwa ini adalah tipuan, kemarahan menggelegak dalam dirinya, dan dia berusaha mengambil tindakan balas dendam. Namun Roro Jonggrang telah lebih siap, dan dia mengubah dirinya menjadi patung batu untuk melindungi dirinya dari kemarahan sang raja. Patung Roro Jonggrang kini menjadi simbol cinta yang hilang dan pengorbanan di desa itu. Legenda Roro Jonggrang hidup dalam cerita rakyat, mengajarkan tentang keberanian dan cinta yang abadi, meskipun dalam kesedihan. Cerita legenda Roro Jonggrang mengajarkan kita tentang keberanian untuk melindungi orang yang kita cintai, meskipun harus menghadapi tantangan yang sangat sulit. Kecerdikan Roro Jonggrang dalam menghadapi Raja Jahat menunjukkan betapa pentingnya berpikir kreatif saat kita terjebak dalam situasi sulit. Transformasi Roro Jonggrang menjadi patung batu mencerminkan pengorbanan sejati untuk melindungi desanya dari kejahatan. Legenda ini mengingatkan kita bahwa cinta yang tulus seringkali datang dengan pengorbanan yang berat dan menghadapi kesedihan. Kisah Roro Jonggrang juga mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam diri kita dan keyakinan akan bantuan dari yang lebih tinggi. Akhirnya legenda ini mengingatkan kita untuk selalu menghargai warisan budaya dan cerita rakyat yang mengandung pelajaran berharga bagi kehidupan kita. Dengan setiap cerita yang kita simpan dan bagikan, kita menghidupkan kembali semangat keberanian dan cinta yang telah diajarkan oleh Roro Jonggrang. Cerita Roro Jonggrang menjadi simbol bahwa kita bisa menghadapi ketidakadilan dengan keberanian dan kecerdikan serta menemukan harapan dalam kegelapan. Di sebuah desa kecil di pantai Sumatera, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang yang dikenal sangat rajin dan berbakat. Setelah bertahun-tahun berjuang, Malin Kundang akhirnya berhasil menjadi seorang pedagang kaya yang terkenal. Ketika kembali ke desanya, Malin Kundang disambut oleh ibunya yang sangat merindukannya. Namun rasa malu Malin Kundang membuatnya mengabaikan ibunya dan menolak untuk mengakui hubungan mereka. Dengan hati yang hancur, ibunya berdoa kepada Tuhan agar anaknya merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Tak lama setelah doa ibunya, badai hebat melanda laut menghancurkan kapal Malin Kundang. Dalam ketakutan, Malin Kundang teringat akan ibunya dan menyesali semua kesalahannya. Namun sebelum ia sempat meminta maaf, terjadilah keajaiban yang membuatnya berubah menjadi batu. Kisah Malin Kundang menjadi pelajaran penting tentang pengabaian dan penghormatan kepada orang tua. Cerita ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, mengingatkan kita akan nilai-nilai keluarga dan rasa syukur. Kisah Malin Kundang menunjukkan betapa pentingnya untuk selalu menghormati dan menyayangi orang tua kita walaupun kita sudah sukses. Ketika Malin Kundang menjadi pedagang kaya, ia melupakan semua pengorbanan ibunya yang telah membesarkannya dengan penuh cinta. Keangkuhan dan rasa malu, Malin Kundang membuatnya mengabaikan ibunya yang merindukannya dengan sepenuh hati.
Saat ibunya berdoa dengan penuh harapan, ia tidak pernah menyangka bahwa doa tersebut akan membawa akibat yang sangat besar. Ketika badai melanda Malin Kundang, sadar akan kesalahan dan penyesalan yang mendalam, tetapi sudah terlambat. Sebelum bisa meminta maaf, keajaiban terjadi dan Malin Kundang pun berubah menjadi batu, menjadi pelajaran bagi kita semua. Kisah ini mengingatkan kita bahwa pengabaian orang tua dapat berujung pada penyesalan yang mendalam dan konsekuensi yang tidak terduga. Melalui cerita Malin Kundang, kita belajar untuk selalu menghargai dan berterima kasih kepada orang tua kita, tidak peduli seberapa sukses kita. Cerita ini diwariskan dari generasi ke generasi, mengingatkan kita bahwa cinta dan rasa syukur kepada keluarga adalah hal yang sangat berharga. Di tepi Danau Toba, ada sebuah desa kecil yang dihuni oleh seorang pemuda bernama Toba yang sangat mencintai seorang gadis cantik bernama Samosir. Namun nasib berkata lain ketika Toba tanpa sengaja menangkap seekor ikan yang ternyata adalah peri cantik yang sedang menyamar. Peri berasal dari yang bernama Samosir memberi Toba satu syarat, dia harus menjaga rahasia identitasnya. Toba yang sangat mencintai Samosir berjanji untuk menjaga rahasianya, tetapi kesulitan untuk memegang janji itu. Suatu hari teman-teman Toba mendesaknya untuk menceritakan rahasia tersebut, dan tanpa berpikir panjang ia akhirnya memberitahu mereka. Mendengar pengkhianatan Toba, Samosir merasa sangat kecewa dan memutuskan untuk meninggalkan dunia manusia. Setelah kehilangan Samosir, Toba merasakan penyesalan yang mendalam dan bersikeras untuk tidak membiarkan rahasia itu menyebar lebih jauh. Namun kesedihan Toba tidak bisa dihindari dan air mata yang jatuhnya menciptakan gelombang besar di Danau Toba. Akhirnya Danau Toba pun terbelah dan dari retakan itu muncul Pulau Samosir, menandakan bahwa cinta mereka tidak akan pernah benar-benar hilang. Cinta yang tulus bisa diuji oleh rahasia, dan menjaga rahasia bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Ketika kita melanggar kepercayaan orang yang kita cintai, kita mungkin kehilangan mereka selamanya. Penyesalan yang datang setelah kehilangan sangatlah menyakitkan dan bisa mengubah segalanya. Cinta sejati dapat menciptakan keajaiban bahkan di saat-saat tersulit sekalipun. Setiap tindakan kita memiliki konsekuensi dan penting untuk berpikir sebelum bertindak. Kisah cinta Toba dan Samosir mengajarkan kita bahwa kesetiaan sangatlah berharga. Akhirnya meski ada kesedihan, cinta yang sejati akan menemukan jalannya untuk bertahan. Cerita ini mengajak kita untuk menghargai kepercayaan dan saling mendukung dalam hubungan. Dengan menjaga rahasia dan kepercayaan, kita dapat memperkuat hubungan yang kita miliki. Kisah Toba dan Samosir juga mengingatkan kita akan pentingnya komunikasi dalam suatu hubungan. Dengan saling mendengarkan, kita bisa menghindari kesalahpahaman yang dapat merusak hubungan kita. Akhirnya setiap kisah mengajarkan kita bahwa cinta dan pengorbanan seringkali berjalan beriringan. Sebagai penutup, mari kita terus dukung Taman Anakesia agar tetap menjadi oasis keceriaan bagi generasi mendatang. Dengan semangat yang tinggi, kami berharap dapat menyambut lebih banyak anak-anak untuk merasakan keajaiban Taman Anakesia. Akhirnya, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan indah ini di Taman Anakesia, tempat di mana kebahagiaan tumbuh dan kenangan diciptakan. Kami berharap untuk melihat Anda semua kembali menjadikan Taman Anakesia sebagai bagian dari cerita indah anak-anak Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan ingatlah bahwa setiap langkah kecil di Taman Anakesia adalah langkah menuju kenangan besar.